Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita Tuhan, siang hari ini kami boleh datang di tempat ini. Kami ingin memuji, membesarkan, menyembah Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami hati sebagai seorang murid Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba Tuhan yang ingin meninggikan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami ada waktu Tuhan, menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Suatu penghargaan yang luar biasa Tuhan, bahwa dari sekian banyak orang di muka bumi Tuhan, Kau memilih kami untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati Tuhan sendiri, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Gasing Tuhan, yang sudah membawa kami dalam doa pujian dan penyembahan hari ini. Kami bersyukur Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai lebih dahsyat lagi. Dan terima kasih siang hari ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang bicara kepada kami, sehingga setiap apa yang kami baca, apa yang kami dengar Tuhan, itu masuk di dalam pikiran kami, masuk di dalam roh hati kami Tuhan. Kami bisa menangkapnya secara roh kami Tuhan, sehingga olehnya kami bisa mendapatkan sesuatu rema dari firman Tuhan. Sehingga itu ketika kami menyembah dan memuji dan membesarkan nama Tuhan, kami boleh tahu bahwa kami ingin memberikan hadiah yang terbaik yang ada di dalam hidup kami kepada Raja kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami waktu ini Tuhan, kami dedikasikan buat Engkau siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Selamat siang semua. Ya, jadi siang hari ini saya diminta oleh Ibu Duran untuk ibunya Miripka untuk menggantikan tugas beliau karena beliau ada latihan. Ya, mungkin sebetulnya apa yang saya sampaikan pada siang hari ini itu kurang lebih sama seperti yang kemarin. Ya, ini seperti kayak series ya. Kalau minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita ngedate dengan Tuhan, bahwa Tuhan sangat menyukai kita menghabiskan waktu-waktu bersama Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, coba kita lihat, kita akan mulai dari membaca di Matius. Kita buka di Matius. Kita akan mulai seperti ini dulu. Bagaimana sih seseorang ya? Rupanya ketika orang bersuka cita, orang senang. Contoh lah ya, kita mungkin yang baru punya cucu ya, Ibu Tinja. Ketika misalnya kita punya cucu, itu pasti kita udah memikirkan ya, saya pengen memberikan hadiah ini, cucu pertama saya. Bahkan saya lihat pagi tadi itu Ibu Abi gitu ya, udah nyiapkan pakaian bayinya, kemudian dia menampilkan suatu welcome gitu kan. Jadi itu kebahagiaan yang luar biasa. Coba kita buka di dalam apa yang terjadi ketika Yesus lahir, Raja kita lahir. Kita buka di dalam Matius 2 ayat 2 dan 11. Bilang amin kalau udah ya. Matius 2 ayat 2 dan 11. Kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu ya? 1 ayat 2 dulu. 1, 2, 3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ya, ditahan dulu, garis bawahi kata-kata menyembah. Kami datang untuk menyembah Dia. Kita lanjut ayat 11. 1, 2, 3. Saya ini karena agak-agak juga matanya, jadi harus melihat dari jauh nih. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta berendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, mur. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siang hari ini tentu ya, kalau kita sama seperti saya ingat sekali waktu saya pertama kali saya punya anak, karena di kantor Berau itu banyak teman-teman, sehingga pada saat melahirkan ya, kami kembali ke Berau, itu banyak yang datang membawa hadiah, ya nggak sih? Kita senang kan ya menerima hadiah. Bahkan ketika kita punya cucu, mungkin ada suami kita ulang tahun, bahkan mungkin ulang tahun istri kita ya, itu kita udah nggak sabar tuh, pengen kayaknya mempersiapkan sesuatu yang spesial gitu kan.
Nah itu rupanya bahwa persembahan itu, hadiah itu adalah sesuatu yang kita ingin beri kepada seseorang yang kita memang punya ikatan batin, ya nggak sih? Nggak mungkin banget tiba-tiba kan kadang-kadang kalau kita nggak ada hujan dada ini, ya itu langka sih kalau memang Tuhan nunjukkan. Tapi umumnya kita memberikan hadiah kepada seseorang itu karena ada sesuatu dorongan dari dalam hati. Nah siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentu bahwa ketika kita memberi hadiah kepada orang lain, kita punya hubungan. Seperti kita lihat di sini orang-orang Majus ini, dia diberitahu oleh Tuhan ya, artinya ada seorang raja yang lahir. Lalu mereka datang, disebutkan di ayat 2 bahwa mereka datang ingin menyembah. Kemudian di ayat 11 dikatakan juga mereka menyembah dan sujud. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di masa pandemi ini ya, rupanya hal yang paling sering kita lakukan ya di kesendirian kita di rumah pasti itu memuji dan menyembah Tuhan, benar nggak? Kita bangun pagi-pagi kayaknya karena kita tidak punya aktivitas mau kemana gitu ya, kita tidak punya agenda yang seperti dulu, sehingga kita punya banyak waktu untuk menyembah. Nah orang Majus dari timur ini rupanya dia khusus datang ya, dia melihat bintang lalu Roh Kudus beritahu mereka bahwa ada seorang raja yang lahir. Nah seperti itulah mereka merasakan sukacita yang dalam lalu membawa hadiah. Di situ disebutkan kami datang untuk menyembah Dia, sujud menyembah, lalu mereka mempersembahkan. Di situ mereka sujud dan menyembah. Ayat ini sangat memberkati saya gitu ya. Pada saat saya mengajar anak-anak adik-adik kami di Madya 1. Pada saat bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, perjalanan Tuhan Yesus, bahwa ternyata ketika kita datang kepada Tuhan, itu tuh ada sesuatu yang memang Tuhan ini loh ya, bukan berarti kalau dulu Tuhan masih bayi ya, masih di dunia, bisa kita memberikan waktu kita, mungkin pelayanan gitu ya, seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Kemudian mungkin kalau konteksnya orang Selanjus ini, dia datang tidak hanya menyembah gitu ya, mereka juga bawa hadiah. Kita tahu bahwa emas, mur dan kemenyan ini adalah sesuatu yang berharga. Coba kita lihat ya, kalau minggu lalu saya bilang bahwa ketika kita ngedate dengan Tuhan gitu ya, ada sesuatu yang berubah gitu ya. Dalam percakapan Tuhan Yesus minggu lalu saya bercerita bahwa perempuan Samaria itu dengan kedekatannya dengan Tuhan, dari percakapan dengan Tuhan, dari menghabiskan waktu bersama Tuhan, hidupnya berubah. Dia dimenangkan oleh Tuhan, lalu dia memberi diri untuk menjadi penginjil. Dia menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan gitu kan. Coba kita lihat di dalam Yohanes, kita kembali lihat cerita itu dan apa yang terjadi. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 24. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, Yohanes 4 ayat 24. Apa sih yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita? Hadiah seperti apa? Oke, jadi kalau Bapak Ibu sedikit ini ya, mungkin masih meraba-raba dari tadi. Jadi renungan kita hari ini adalah penyembahan adalah hadiah bagi Raja. Siapa Raja kita? Tentu saja Tuhan Yesus. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Sudah ketemu semuanya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah ini luar biasa sekali ya, bahwa saya sangat terinspirasi dengan kayaknya membayangkan ya, pernah melihat suatu video membayangkan Tuhan tuh mengambil tanah lalu membentuk kita, lalu kemudian aku ingin melihat saya jadi menangis gitu ya, pertama kali mungkin ibu-ibu ya yang melahirkan atau melihat cucu gitu ya, sukacita tersendiri gitu ketika kita lihat ada seseorang yang mirip dengan saya gitu ya. Itu perasaan Tuhan seperti itu ketika Dia buat kita, Dia melihat kita, lalu Dia membentuk wajah kita dengan tangannya sendiri, tidak seperti pohon-pohon gitu ya, jadilah ini, jadilah bintang, jadilah, tidak seperti itu. Tapi Tuhan dengan tangannya sendiri, Dia membentuk kita, membentuk hidung kita, membentuk rupa kita, membentuk rambut kita, membentuk hati kita, membentuk semua organ tubuh kita. Kita tahu bahwa sesuatu yang dibentuk dengan tangan kita sendiri, mungkin ibu-ibu yang pengen memberi hadiah ya, mungkin kepada seseorang yang spesial, kadang-kadang masak kan ya, itu suatu hadiah yang kita olah sendiri. Artinya saking berharganya sesuatu itu, lalu kita olah sendiri.
Mungkin ada seseorang yang pintar menjahit, lalu dia menjahitkan baju yang sangat luar biasa kepada anaknya karena dia pengen memberikan yang terbaik buat anaknya. Mungkin ibu-ibu yang dengan cinta yang membuat kue sendiri. Saya ingat sekali tuh kadang-kadang mamanya Dilan yang posting gitu ya, anaknya ulang tahun, dia posting ini spesial buat anak saya. Sedemikian kita ingin memberi sesuatu yang berharga. Nah tadi karena kita diciptakan oleh Tuhan, kita dihembuskan oleh rohnya Tuhan sendiri, otomatis kita ini kan makhluk roh ya. Kita bukan hanya manusia daging kita yang terutama ya, nggak penting nih suatu saat kita akan keriput, kita jelek, kita mati gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang hakiki dalam diri kita yang Tuhan hembuskan pada saat Dia ciptakan kita, itu yang berarti. Dan itu yang itu yang selalu punya itu yang ingin selalu dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan cari karena kita memang manusia roh. Sehingga ayat ini dikatakan perempuan ini diubahkan oleh Tuhan, lalu dia menangkap secara roh bahwa Allah itu roh, Tuhan itu sendiri, dan barang siapa menyembah Dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini dua hal yang penting, bahwa kita menyembahnya dalam roh dan juga benar. Coba aja bayangkan ya, kalau ibu-ibu bapak, kita misalnya habis damai sejahtera kita hilang, itu pasti terganggu tuh. Misalnya kita habis mungkin punya masalah dengan suami, atau kita mungkin habis memarahin anak kita, itu kan kita agak-agak mau pelayanan tuh susah ya kan. Jadi makanya ketika Tuhan bilang, ketika engkau datang padaku, bereskanlah segala sesuatunya. Lalu kita berdamai dulu. Makanya Tuhan bilang ketika kita ingin menyembah Tuhan, pastikan dulu bahwa kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita bisa tenang, roh kita bisa tenang, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Jadi yang sangat penting di sini bahwa hadiah yang kita berikan itu mungkin kadang-kadang ya, saya juga dulu ya waktu awal-awal gitu ya, itu tuh paling stres tuh kalau jadi WL tuh. Kenapa sih orang nggak mau nyembah Tuhan? Apa sih kayaknya susah banget diangkat gitu ya. Sebetulnya esensinya bukan itu. Orang otomatis ketika memang dia ketemu Tuhan, dia merasakan Tuhan, nggak usah loh sebetulnya disuruh-suruh angkat tangan, disuruh ayo tinggikan Tuhan, nyanyi lagi, enggak. Seseorang yang udah disentuh oleh Tuhan, seseorang yang mengerti bahwa dia adalah manusia roh, udah dibenarkan oleh Tuhan, itu kita nggak perlu lagi kita disuruh sama orang, otomatis kita nyembah. Kadang-kadang mungkin kita ya orang Pentakosta ya, saya juga masih dengar ya label-label itu bahwa orang Pentakosta itu kenapa sih kalau ibadah nangis terus yo? Iya kan? Kita dibilang kayak aliran-aliran, bukan itu sebetulnya. Mereka tidak paham bahwa ketika kita menyembah Tuhan, bahwa sesungguhnya karena Tuhan itu dekat dengan kita merasakan kehadiran Tuhan, kita otomatis menangis loh. Menangisnya itu bukan karena sedih, tapi karena kita memang sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu kita sendiri. Terakhir, saya akan bawa kita yang terpenting ini Roma 12 ayat 1. Ya, Roma 12 ayat 1. Kita buka ya. Sudah dapat semuanya? Ya, Roma 12 ayat 1, mungkin ini sering banget kita dengar ya. Oke, diam-diam, duduk yang manis. Kita lagi dengar firman Tuhan ya, itu ambil. Stop, duduk sini. Ya, kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, di sini saya melihat bahwa hadiah yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah hidup kita, penyembahan kita gitu ya. Jadi entah kita mau di rumah entah apa keadaan kita, hidup kita yang berharga itu adalah senantiasa memberikan penyembahan yang tertinggi dalam hidup kita. Mungkin tidak salah ya, mungkin orang pengen ya bekerja keras, kemudian menghasilkan uang yang banyak, jadi bisnismen. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini, hal yang paling diinginkan oleh Tuhan adalah hati kita gitu kan ya. Jadi percuma juga kadang-kadang mungkin ada sebagian orang yang bahkan di beberapa tempat saya pernah dengar cerita mafia gitu ya. Ini seperti kayak pengen mereka masih punya sisi baik, lalu menyumbang ke
mungkin panti-panti asuhan seperti itu. Tapi di sini saya melihat bahwa ya oke, itu hal yang baik. Tapi bisa jadi bukan hal yang juga diinginkan oleh Tuhan gitu ya. Kita memberikan harta kita memberikan banyak mungkin sumbangan-sumbangan, tetapi ketika hati kita tidak dimiliki oleh Tuhan, itu akan percuma. Karena Tuhan bilang, bisa jadi kita mungkin juga sama nih, melakukan banyak pelayanan, tapi bisa jadi kita melakukannya seperti kayak rutinitas. Karena saya ini mungkin kayak kami ya, karena saya ketua sel misalnya, saya harus melakukan ini. Atau karena saya memang ini tugas saya, maka saya harus lakukan ini, bukan seperti itu. Ada satu cerita, mungkin ya, saking stresnya pelayanan seorang hamba Tuhan itu di luar negeri ya, mungkin karena beban yang begitu ini, dia tidak bisa rileks, tidak menikmati Tuhan, mungkin tidak menikmati jemaat. Ada kasus mereka tuh bunuh diri loh. Artinya bicara tentang penyembahan kepada Tuhan itu bukan jabatan kita, tetapi memang benar-benar sesuatu yang lahir dari hati. Memang pemberian hidup, yang hidup, yang kudus, ya kadang-kadang dengan kesibukan kita terlalu mungkin pusing dengan banyak hal, kita tidak bisa rileks, kita jadi lupa bahwa kita ini adalah makhluk yang hidup, yang kudus, yang harus menguduskan diri setiap hari bersama dengan Tuhan dan butuh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau bicara tentang persembahan yang hidup, saya rasa bahwa kita paham ya, sebagai makhluk yang hidup, karena kita hidup, roh Tuhan ada dalam kita harus menyembah Tuhan di dalam hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang berkenan itu maksudnya sesuatu yang memang diinginkan Tuhan. Contoh misalnya kalau anak kita nih, sebetulnya dia lagi butuh sepatu baru, tapi yang kita berikan itu adalah baju baru. Nyambung enggak? Enggak ya, ya, enggak nyambung kata Jadi kalau ketika misalnya butuh sepatu baru, yang kita berikan sepatu baru. Ketika misalnya Tuhan itu butuh penyembahan kita, ya kita berikan penyembahan yang setulus-tulusnya. Entah kita mau di kamar mandi ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya dulu tidak paham ya, dengan Yanet bilang, masa sih yang bisa kita naik motor gitu ya? Sambil dia dulu, Yanet ya waktu itu dengan Kak Yep itu, dia cerita, kami tuh ke pagi-pagi, mungkin jam 5 kali ya, waktu kuliah itu dengan Kak Yip tuh naik motor gitu. Saya masih ingat sekali ceritanya ya, dia bilang, ya memang kita buru-buru, tetapi puji Tuhan di perjalanan itu Tuhan setiap hari kami dengan Kak Yip itu dikuatkan oleh Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan di jalan dan itu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadi rupanya penyembahan kita ini tidak dibatasi, entah kita mau di kamar mandi dan apalagi di tempat seperti ini, kita memang datang khusus ya, kita sama-sama menaikkan syukur kita, doa kita. Bahkan pada saat saya jadi mengerti juga ya dari pengalaman orang ya, memang kita ngalami sendiri sih baru paham ya. Ketika kita tertidur tiba-tiba kok kita bangun ya, kita kok jadi sedang kayak menyembah aja gitu kan. Roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siang hari ini mungkin itu aja yang saya ingin sharing kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwa penyembahan itu adalah hadiah yang terindah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari berikan dengan sukarela, bukan karena kita disuruh orang lain, bukan karena kita seorang WL, bukan karena kita seorang pemimpin pujian, bukan karena kita pelayan, tetapi memang sesuatu yang lahir dari roh kita. Karena kita sudah tahu, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan ini adalah hadiah istimewa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kiranya renungan singkat siang hari ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Dan kita tahu alasan kita memberi penyembahan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita, Dia sudah lahir buat kita. Alasannya banyak Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kalau kita kuat, kita menang, kita bisa merasakan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia, itu semua karena hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih, kiranya renungan singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mari terus berikan penyembahan, hadiah yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Shalom.